Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomsters, selamat datang kembali di podcast Palkomtek Batu Raja. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng orang-orang yang inspiratif banget dan membakar semangat kita untuk berkembang tentunya ya. Nah, hari ini spesial banget karena kita kedatangan seorang wanita muda luar biasa juga yang sudah membuktikan bahwa usaha rumahan pun bisa jadi bisnis besar. Bersyukur juga bisa mengundang beliau karena di tengah kesibukannya yang ekstra banget ini Pak Komser ya. Dan alhamdulillah kali ini terwujud ya. Yap, kita akan ngobrol bareng owner Seblak Merah tentunya ya. Bisnis seblak yang awalnya dari dapur banget ini, dapur rumahan, sekarang sudah punya tempat besar bahkan buka cabang di Kota Palembang. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Cynthia. Halo. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Mbak Iya. ya. Oke, Mbak Cynthia mungkin boleh dong kenalan dulu sama Palkomser di sana. Halo, saya Cynthia Anggraini. Saya lulusan D3 Kebidanan di salah satu universitas di Batu Raja. Saya 3 bersaudara. Saya anak kedua. Tempat tinggal saya di Jalan 3 Gajah Indah di Sukajadi. Saya sudah menikah dan mempunyai anak 1, namanya Almera. Sekarang berusia 4 tahun dan sekarang duduk di sekolah TKA. Oke, jadi Mbak Cynthia ini seorang ibu juga ya, luar biasa banget, bangun bisnis muda, seorang istri juga seorang ibu, super sibuk banget tentunya ya Mbak ya. Nah, sekarang ini kesibukan Mbak Cynthia ini sehari-harinya apa aja sih? Kalau untuk saat ini kesibukan tentunya terus berkembang dan mencari inspirasi-inspirasi yang lebih besar, lebih banyak dan lebih luas tentunya. Terus juga mengelola salah satu cabang lagi di Kota Palembang. Jadi sibuknya sekarang mondar-mandir dulu, Batu Raja, Palembang, Batu Raja gitu aja dulu. Oke. Sibuk banget berarti Mbak ya, bener-bener waktunya tuh kayak yang dikejar terus tiap hari ini, belum lagi anak di rumah ya kan. Tadi Pak Komsar ya, kita belum udah di video call ini sama si Merah ya. Nah, dulu gimana sih Mbak ya awalnya Mbak Cynthia ini bisa kepikiran buat jualan seblak nih? Kalau dilihat sekarang ini kan backgroundnya Mbak bidan loh. Nah, ini kayaknya nyebrang banget nih Mbak ya. Gimana sih ceritanya? Jadi dulu gini, awal mula usaha ini sebetulnya sudah banyak yang pernah dijalanin dari sejak kuliah di Kebidanan. Kebetulan kita dulu itu kan di asrama selama 3 tahun dan di situ juga dominannya tidak semua orang di asrama itu orang Batu Raja. Jadi di sana itu kebetulan ada orang luar Batu Raja, Martapura dan sekitarnya itu. Nah, di dalam situlah saya memanfaatkan waktu untuk mencari peluang bisnis di dalam situ. Sebetulnya saya belajar tuh di dalam asrama itu. Oh, awal mulanya bisa bisnis dari asrama nih Mbak ya. Jadi untuk awalnya tuh mungkin Mbak Cynthia pernah dagang di asrama. Iya, betul. Gitu. Apa pertama kali dagangannya? Pertama kali itu dagang skincare. Dagang skincare, terus jilbab, baju, sepatu, terus jualan peralatan bayi gitu dulu. Karena kan dulu kan kita sempet praktek itu kan kita cari ibu hamil, terus kita kan bawa buah tangan tuh untuk ibu hamil itu. Jadi teman-teman itu pada order kayak baju bayi, terus aku order ini. Itulah awal mula bisnis di situ. Oh, emang suka dagang nih sebenarnya. Emang udah passionnya, hobi usaha nih Mbak ya. Nah, terus gimana sih untuk bisnis Seblak Merah ini, punya nggak sih cerita khusus dari pemilihan namanya, backgroundnya gimana? Bisa timbul Seblak Merah nih tiba-tiba. Oke. Jadi dulu sebelum di rumah kita buka usaha dulu namanya Rokuja. Nah, itu usaha itu dulu tepatnya di seberang kantor pos. Nah, itu pertama kali kita buka outlet. Nah, terus itu jualannya emang sudah ada seblak di sana, terus ada menu lainnya juga. Nah, berhubung dulu itu sedang
hamil, jadi nggak bisa terlalu mondar-mandir. Jadi izinlah sama Pak suami tuh buka usaha seblak di rumah aja lah. Terus sempat bertentangan sedikit karena kata beliau, siapa sih yang mau kesini masuk lorong tempatnya untuk jajan seblak gitu. Itu sempat bertentangan. Tapi karena suami itu selalu support apapun yang saya inginkan, dia selalu support. Dibolehkan dibuka di rumah, di garasi mobil itu. Di garasi tepatnya Mbak. Iya, di garasi mobil. Tuh tepatnya di garasi mobil. Terus kita buka resep lagi, buka cari-cari resep ini gagal, resep itu gagal, dan sampai akhirnya ketemulah yang resep sekarang alhamdulillah dicintai warga Batu Raja tentunya. Jadi seblak merah itu dari nama anaknya Mbak Cynthia. Iya, nama anak. Alhamdulillah banget, bawa rezeki namanya Mbak ya. Nah, jadi sekarang semua kemana? Ke seblak merah aja. Iya. Udah viral banget nih Pak Komser ya. Alhamdulillah banget. Memang kan Mbak Cynthia hobi masak ya Mbak ya? Enggak terlalu sih, tapi hobi bisnis apapun itu dengan banyak cara, dan salah satunya ketemulah si bisnis seblak ini. Masya Allah, keren banget. Nah, tentunya Mbak, dari usaha Mbak Cynthia dari yang baru pertama buka outlet sampai pindah ke rumah dan sampai punya usaha sebesar ini, pastinya ada sebuah tantangan nih Mbak ya. Tantangan terbesar dari sekian panjang perjalanan, apa tantangan terbesar yang Mbak Cynthia hadapin? Tantangan terbesar itu salah satu di tahun 2024 kalau nggak salah, itu kita dibohongin sama karyawan. Itu abis-abisan, dibohongin, dicaci maki juga sama mereka karyawan itu. Terus itulah tantangan yang paling berat di tahun 2024. Sempat down sedikit. Kenapa? Karena aku ini Mbak, kalau sudah sayang sama orang itu, bahkan karyawan pun aku anggap saudara sendiri gitu. Nah, itulah bodohnya kalau kita di bisnis. Bisnis itu nggak pandang keluarga, teman, itu nggak pandang kalau bisnis. Betul. Kita harus tegas kalau bisnis tuh. Itu salah satu tantangan terbesar di 2024 sih. Oke, tapi alhamdulillah sekarang sudah survive Mbak ya. Iya, sudah membangun manajemen yang lebih baik, terus ada sistemnya juga itu dari pengalaman di tahun 2024. Betul, jadi lebih tertata Mbak ya. Ya berarti pengalaman itu emang jadi guru terbaik. Iya. Sudah berlalu ya lumayan lama ya, alhamdulillahnya ya udah selesai gitu Mbak ya. Nah, untuk mungkin dari sekian banyak ada momen-momen tertentu ya Mbak ya yang bikin Mbak Cynthia ini ngerasa kayaknya ini usaha harus lebih dikembangin lagi nih. Momen apa sih Mbak yang Mbak ngerasa seperti itu, dan kapan itu sering terlintas di benak Mbak Cynthia? Itu sejak kejadian yang karyawan itu, aku bangkit lagi, aku tunjukin sama mereka kalau aku bisa lebih dari ini. Dan alhamdulillahnya kita buka di rumah itu sampai kehabisan tempat Mbak. Setiap hari, alhamdulillah setiap bulan itu full, selalu padat di rumah. Nah, terus langsung komunikasi lagi nih sama suami, gimana nih usaha kita semakin berjalan dan berkembang. Aku pengennya kedepannya lebih baik, nggak mau stay di tempat. Jadi harus berani, tentunya konsisten, mempunyai nekat yang tinggi. Aku bangunlah bangunan yang lebih luas lagi dan bisa menampung konsumen yang lebih banyak lagi. Itu karena pecinta seblak merah itu di Batu Raja, wah alhamdulillah sangat-sangat banyak. Iya, alhamdulillah banget. Tiap kesana ngantri loh Mbak. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi Pak Komser ya, siapa sih yang tahu, yang nggak tahu ya sama seblak merah ya? Perasaan dari pelajar, apalagi pelajar zaman now Gen Z ini, Mbak Cynthia hobi banget makan seblak nih ya. Jadi mereka tuh hobi banget makan seblak, apalagi tiap kemana mau ke seblak merah nih. Pokoknya orang tahu seblak merah aja gitu Mbak ya.
Dan menurut ownernya ini ya, apa sih daya tarik serta uniknya Seblak Merah ini sampai bisa kebanyakan pelanggan yang alhamdulillah bludak banget ini Mbak? Ya, uniknya di Seblak Merah itu yang pastinya mempunyai cita rasa yang selalu konsisten. Dari tahun ke tahun itu resep yang kita pakai sudah, terus harganya juga dari anak kecil hingga dewasa itu bisa jajan di Seblak Merah dengan harga yang mencukupi. Terus apalagi banyak promo-promonya juga, ada banyak programnya juga tuh, program student ada potongan diskon 10%, program mahasiswa ada diskon 5%. Itu salah satu teknik marketing kita. Oke, bener banget ya, karena anak-anak sekarang dengar diskon langsung gas. Iya, Mbak. betul. Itu syaratnya gimana sih mereka biar bisa dapat promonya itu Mbak? Oh, kalau untuk student itu syaratnya menggunakan seragam sekolah. Jika tidak menggunakan seragam sekolah, mereka bisa tunjukkan kartu pelajar aja. Oke. Gitu. Kalau di mahasiswa itu cukup tunjukkan kartu mahasiswa aja. Oke. Itu dapat potongan diskon langsung dipotong iya, ya langsung Mbak dipotong. ya. Keren. Nah, berarti itu emang daya tariknya nih Mbak Cynthia ya. Iya, betul. Dan dari untuk program ini Mbak Cynthia dapat inspirasi dari mana sih? Untuk program sendiri itu tentunya dibantu sama tim juga, ada manajernya, ada SPP-nya juga, tentunya karyawan-karyawan yang selalu support itu yang menjalankan programnya hingga berjalan sampai saat ini. Tentunya ada dukungan lah di belakang layar. Betul banget ya, karena susah nih Mbak kalau mau sendiri aja Mbak Iya, ya. Kita tuh harus ada support system juga. Betul. Harus ada yang dorong kita juga. Namanya bangun usaha yang kayak ini nggak mudah sebenarnya Mbak ya. Tantangannya, rintangannya luar biasa banget. Tapi aku enak banget nih. Iya. Usahanya udah jalan banget nih. Itu yang orang ya Mbak ya. Kalau dulu kita sampai jam 2 malam, jam 3 malam cari supplier dulu. Supplier cabai, bawang, kencur dan lain-lain. Kita sendiri turun terjun sendiri sampai malam larut, pagi pun nggak tidur itu tuh cari supplier sampai ketemu. Dan alhamdulillahnya saat ini sudah ada semua tuh supplier kita ya yang percaya dan ikut kerjasama di Seblak Merah nih. Oke, jadi Mbak Cynthia ini pernah terjun langsung untuk Iya. cari ya bahan-bahannya Iya, bahan lah ya. baku. Oh, keren banget. Dan saya belanja ke pasar. Iya. Itu ke pasar kan Mbak ya? Ke pasar. Dan pastinya ya butuh waktu juga, pengorbanan juga, saya begadang. Itu Pastinya. gimana Mbak perasaan Mbak Cynthia? Kalau aku orangnya itu selalu berpikir positif dan bakalan kedepannya ada yang lebih bagus di depan sana. Aku orang yang nggak pernah down, terus harus punya pikiran yang selalu positif, tentunya punya konsisten. Nah, itu konsisten paling utama. Kalau jualan sepi kita harus tetap konsisten, jualan rame tetap konsisten. Itulah yang membawa Seblak Merah hingga saat ini tuh. Iya sih, benar, menjaga lah Mbak Iya. ya. Dan untuk sekarang ini masih nggak nih Mbak Cynthia ini terjun ke pasar gitu kan ya? Alhamdulillahnya enggak lagi Mbak, karena Oke. tadi sudah ada sistem yang berjalan alhamdulillah dengan baik, dibantu dengan yang tim-tim tadi. Sekarang kita pantaunya via sistem aja semua. Oke, lebih tertata lah Iya. Mbak ya. Dan pastinya sekarang sudah menikmati hasilnya. Iya. Nah, Mbak gimana nih kan cara Mbak Cynthia bangun tim sampai kompak ini dan bisa jaga kepercayaan dari pelanggan? Tentunya selalu berkomunikasi dengan baik, terus kita sampai keluar kota nih cari konsultan, konsultan F&B tentunya, dan kebetulan dapat nih konsultannya, dan beliau bersedia ke Batu Raja menyusun strategi marketing untuk kedepannya, terus membangun sistem juga. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini sistemnya masih berjalan dengan baik karena bantuan konsultan tadi. Karena kalau aku pribadi dulu nggak punya sama sekali sistem, Pak. Jadi bangun buka ya berjalan sehingga
membuat sistemnya kacau, tidak berjalan gitu. Jadi kita memberanikan diri untuk panggil konsultan dan beliau bersedia ke Batu Raja. Alhamdulillah sampai sekarang sistemnya berjalan. Oke, betul banget. Jadi memang kita tuh harus ada yang mendampingi sebenarnya Mbak ya, karena buka usaha itu tadi nggak mudah dan banyak banget rintangannya. Apalagi Mbak Cynthia ini karyawannya Masya Allah banget, Alhamdulillah banget udah buka lapangan pekerjaan buat anak-anak muda sekarang ya. Putri Light itu rame banget Mbak. Ada berapa jumlah karyawan Mbak? Kalau di Batu Raja kurang lebih 36 orang, kalau di Palembang kurang lebih 22 orang. Wow, 58 ya totalnya. Masya Allah banget, 58 orang itu udah luar biasa banget Mbak Cynthia ya. Jadi lapangan pekerjaan terbuka juga, bis kita jalan juga, itu mungkin di baik doa-doa mereka juga Mbak. Iya betul. Nah Mbak mau nanya nih, pernah nggak sih Mbak Cynthia ini dapat kritik yang pedes atau komentar yang menjatuhkan? Setiap yang mempunyai usaha pasti itu ada rintangan, ada komentar-komentar positif, baik maupun komentar negatif. Tapi komentar positif dan negatif itu tidak pernah diambil pusing. Betul. Dibangun aja menjadi lebih baik ke depannya. Terus gimana caranya lebih terbang lagi, itu aku pelajarin aja, nggak terlalu dipikirin kalau komentar itu, tapi tetap kita terima. Saran dan kritik itu sangat membangun salah satu usaha sih sebetulnya. Betul banget. Sangat penting saran dan kritik itu. Makanya kalau ada komentar negatif itu kami terima, tapi tidak kami jawab dengan jawaban yang nggak enak didengar ya, karena mau gimana pun mereka itu customer. Betul. Seblak Merah itu. Jadi menanggapinya itu dengan langsung berubah, langsung ditanggepin itu biar mereka lebih puas lagi dengan jawabannya. Betul, jadi ya intinya nggak diambil pusing lah Mbak ya. Yang penting apa yang namanya kritik ya kita terima gitu Mbak. Tinggal gimana cara kita ngadepinnya aja nih ya. Gimana cara kita nanggepinnya. Soalnya kalau kita ambil hati ya tadi down Mbak, pasti ngedown. Namanya komentar orang ya kita nggak tahu ya. Sejauh mana mereka tinggal ngetik aja. Itu dia. Tinggal ngetik aja, nggak mikir gimana perasaan orang gitu. Kadang ada sih Mbak ya. Nah, pasti masih seru banget ya Palkomster ya, kita ngobrolnya bareng Mbak Cynthia ini. Nah Palkomster ya, spesial banget di Semarak Kemerdekaan Indonesia. Palkomtech bertabur diskon hingga 1,2 juta nih Palkomster ya. Buat Palkomster yang pelajar, mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga, owner bisnis yang pengen upgrade skill digital ya. Buat kamu buruan pilih program kursus favorit kamu. Ada apa aja di sini? Yang pertama kita ada komputer profesional 1 tahun. Ada juga komputer PTIK 10 bulan, ada komputer short course 2 bulan, dan ada juga bahasa Inggris 4 bulan. Langsung aja kamu kepoin programnya beserta promo-promonya. Kamu bisa DM ke Instagram Palkomtech Batu Raja, atau kamu bisa tinggalin komentar di kolom komentar di bawah. Ingat, kuota terbatas, promo hanya berlaku sampai 25 Agustus 2025. Semarak Kemerdekaan, berarti Seblak Merah juga ada promo nih biasanya. Oke Palkomster. Nah kita lanjut lagi mungkin Mbak Cynthia ya. Nah Mbak, sekarang kan banyak yang buka usaha makanan, nggak dipungkiri Mbak ya, di Batu Raja ini lagi hype banget usaha makanan ya. Menurut Mbak Cynthia nih, apa sih kunci biar tetap beda dan selalu eksis? Kuncinya itu kita tidak fokus ke kompetitor lain kanan kiri, tidak fokus. Fokus kita tuh berjalan terus, gimana caranya membangun program-program yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi, yang bisa diminati oleh Gen Z tentunya. Tuh, biar bisa tetap eksis. Yang pastinya sosmed itu sangat-sangat penting tuh. Penting banget penting Mbak ya, banget. karena sekarang ini
kalau kita nggak bisa ngelola sosial media agak Ketinggalan juga, zaman, Mbak. iya. Karena sekarang ini bener-bener 24/7 Gen Z ini scroll. Nah, scroll IG, sosmed, TikTok segala macam, bahkan template Shopee. Iya, betul. Untuk belanja pun mereka sudah bisa, Mbak. Nah, untuk ngomongin sosmed nih Mbak Cynthia ya. Mbak Cynthia aktif banget ya pakai sosmed ya? Ya. Dan sekarang punya followers yang banyak banget, Palkomster ya. Untuk sosial media sendiri, Mbak Cynthia punya admin atau Mbak yang pegang sendiri? Kalau sosial media di Sabla Merah itu kita kebetulan ada admin sekalian mencakup konten kreator. Jadi beliaulah yang mengelola kapan mau diposting, kapan mau buat konten, terus cara balas konsumen itu ada adminnya. Oke, jadi sudah ada yang handle-nya Mbak ya. Ya, betul. Menurut Mbak nih ya, seberapa penting sih Mbak sosial media ini buat bisnis makanan kayak Mbak Cynthia ini, dan apa sih manfaat dari sosmed ini sendiri? Sebetulnya kalau sosmed itu ada nilai negatif dan positifnya. Di positifnya itu kita selalu bisa mengupgrade konten-konten yang bisa mencakup wawasannya lebih luas. Apalagi tentunya ada Instagram tuh, ada Instagram feed, Instagram story, ada fitur-fitur yang bagus juga di sana, ada juga TikTok. Nah itu sangat-sangat membuka wawasan yang lebih luas jangkauannya. Betul sih Mbak. Jadi bisa menjangkau anak-anak yang mungkin belum tahu, jadi tahu ya, jadi sumber informasi lah Mbak ya. Nah apa namanya? Terus itu kan Mbak ini kan ada admin nih Mbak ya, itu gimana? Apakah pertamanya untuk cara dia balasin kan karena kan nggak sama kita ya, kalau kita sendiri kan kita punya cara sendiri nih Mbak balasin chatnya customer. Kalau ke admin itu Mbak training dia dulu atau gimana? Ya sebelum, apalagi admin itu sangat penting karena itu intens ngobrolnya tuh lewat chatting ya, jadi agak-agak sensitif. Tentunya itu selalu aku ajarin sama admin kalau bales chatting apapun itu pakai tanda senyum, pakai tanda apa, emot-emot apa gitu. Jadi disapa dulu. Disapa dulu. Jadi konsumen juga kan lebih nyaman berkomunikasi sama admin tadi gitu. Tentunya sudah ada proses training dulu sebelumnya. Betul banget, karena ya tadi sih agak sensitif Mbak ya. Iya. Apalagi namanya tulisan, ketikan yang kita sampaikan kadang nggak sama dengan yang diterima. Oke, habis ini Mbak ya kita masuk ke segmen cerita foto. Nanti di sini ada beberapa foto-foto yang akan tampilin. Mungkin Mbak Cynthia bisa bantu jelasin dari gambar yang kita tampilkan ini ya. Boleh kita lihat dari gambar pertama. Nah, ini apa Mbak? Ini kebetulan di Sebelah Merah itu ada birthday party, namanya itu Tim Heboh. Jadi untuk Palkomster nih kalau mau ngerayain birthday party atau keluarganya atau lagi punya momen-momen bahagia kayak gini bisa booking Tim Heboh nih. Itu sudah kita rayain, terus gratis juga kue ulang tahun. Oh, keren banget. Jadi dirayain sama Sebelah Merah guys. Iya. Rame jadinya. Ada lagi, boleh kita lihat lagi. Ini untuk jalan menuju sebelahnya. Oh iya. Tuh, ini masuk di Jalan Cor PT Semen, masuk sana. Tuh, atau yang belum tahu juga ketik Maps aja, sudah ada sih di map. Iya, udah masuk di map Mbak ya. Oke, boleh. Itu salah satu konten-konten nih. Oh, ini ya. Iya. Tuh. Tempat ngumpulnya para cewek-cewek nih. para Gen Z. Iya. Kebetulan kita ada live musik juga nih. Kecuali malam Jumat itu kita free live musiknya. Tapi setiap kecuali malam Jumat itu selalu ada live musik. Oh, jadi kalau malam Jumat nggak ada. Ini di outdoornya Mbak ya? Outdoor ya. Oke. Boleh kita next lagi? Ini kegiatan apa nih, Ini Mbak? kegiatan yasinan bersama. Biasanya dilakukan 1 bulan sekali sih. Kita yasinan tuh, makan-makan bersama karyawan-karyawan juga tuh.
Oke, jadi ada kegiatan rutin lah Mbak ya, Rutin. selain kumpul juga ya. Ada insight. Ini ada Jumat Berkah juga. Oh, ini toppingnya banyak banget. Iya, ini ya. toppingnya mulai dari 500 perak aja tuh. Tuh, levelnya juga 1 sampai 5. Oke, jadi masih masuk lah ya ke perut-perut kita. Boleh itu Jumat Iya, Berkah ini ya. kebetulan di Seblak Merah itu setiap Jumatnya kita memang ada prasmanan khusus untuk ojek-ojek online nih. Tuh, ini setiap Jumat rutin, kegiatan rutin di Seblak Merah, makan gratis. Oh, jadi itu pakai prasmanan, Mbak. Iya, ya? ambil Oke. sendiri. Oke. Ini bapak ojek yang sering di depan itu, Mbak. Iya, mungkin. Boleh lanjut lagi. Oh, itu vlogger. Oh, food vlogger. Tuh, ada menu kopi juga. Ada lagi? Palembang. Oh iya, yang Palembang. Oh, ini Instagramnya pisah, Mbak ya? Iya, Nggak dipisah. digabung. Oh iya. Berbeda. Wow, lihat followersnya Palkomster. Tuh. Boleh mungkin Nih, kita. ini Itu pas pas opening. openingnya. Ini pas opening kebetulan di Palembang bersama Pak Kepala Pariwisata Palembang tuh. Nih, Opening Seblak Merah. opening Seblak Merah yang di Palembang. Kapan Mbak opening kemarin tuh, Mbak? Bulan Juli, Juli, tanggal ya? 8 salah. Oh, udah hampir sebulan lah, Mbak Udah ya. hampir masuk sebulan. Udah masuk sebulan. Toppingnya sama juga, mulai dari 500 perak aja. Oke. Kalau yang di Palembang ala rumahan kayak gitu. Oh, Iya. kayak gini dia ya. Ala rumahan tuh. Iya ya, benar-benar rumahan dia ya. Karena kita mau cari pasarnya dulu di sana, mau kenalin nama dulu. Betul. Karena lumayan jauh nih Mbak merantau Iya, kan sampai ke Palembang. ngerantau. Ngerantau. Mudah-mudahan ya. kan bisa membangun lebih banyak cabang lagi di Palembang. Iya. Betul. Tuh. Ada lagi. Banyak menunya juga itu. Nah, ini untuk lokasinya, Oh, untuk lokasi. ya di Kambang Iwa. Lokasi cabang Palembang di Maps juga aja sudah. Udah ada Mbak ya? Ya. Udah? Oke, thank you. Keren-keren ternyata Seblak Merah ini. Yang pertama itu udah murah meriah, Mbak ya. Udah murah meriah dan menurut juga banyak dan juga rajin berbagi juga, Masya Allah banget. Jadi tiap itu rajin, Mbak ya. Iya. Itu jadi kegiatan rutin, Mbak ya. Salah satu karena doa-doa mereka lah yang entah dari doa mana, orang mana yang diijabah, tentunya kita selalu melakukan perbuatan baik. Iya, betul banget. Nah, Mbak, apa namanya? Kan tadi kan kalau dilihat ini keberhasilannya udah Masya Allah banget, luar biasa banget. Apa sih Mbak kunci keberhasilan yang Mbak Cynthia pegang sampai detik ini? Kunci keberhasilan itu yang pertama kali, yang paling utama itu kita selalu minta support sama orang tua tentunya, terus support pasangan kita, terus orang-orang di sekitar, dan kunci paling utama itu konsisten dalam melakukan apapun. Betul. Itu selalu aku pegang, itu konsisten. Tidak boleh down sama sekali kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih besar lagi di depan sana. Oke, untuk kegiatan berbagi ini dari zaman waktu Rokuja itu Mbak ya, kalau nggak Iya. salah Putri pernah lihat di Instagram itu dari masa depan kantor pos emang udah Sudah. kegiatan rutin. Iya, ya? alhamdulillah. Dulu tuh sering berbagi sama ibu hamil karena dulu kan dapetin merah itu susah. Oh. Dapetin merah itu kita tunggu waktunya di 2 tahun. Oh, lumayan lama Mbak. Jadi di 2 tahun menunggu, kan agak melo kalau bahas merah. Menunggunya itu di 2 tahun. Makanya sampai sekarang aku belum bisa untuk menghadirkan adik lagi untuk merah karena mau menjaga kebahagiaannya dulu sejak kecil. Aku ingin memberikan yang terbaik karena benar-benar luar biasa perjuangan dapetin merah sampai
detik ini pun kalau misalnya bahas Merah itu suka sedih. Masya Allah banget ya. Tapi dengan menunggunya sampai kurang lebih 3 tahun, memang benar-benar membawa berkah hadirnya dia di kehidupan. Jadi buat rezeki banget ya Pak Komstra sampai sebelah Merah nih, siapa sih yang nggak tahu ya, terkenal banget sekarang. Alhamdulillah banget itu tadi Mbak, ada hikmahnya semua ya. Alhamdulillah sekarang Merah TK ya sekarang ya. Tadi TK. Dia bilang mau ke bahasa Inggris ya. Iya, karena Mbak Cynthia ini pengen Merah itu bisa speaking ya. Bener-bener makanya tadi sempat nanya sama Mbak Putri ini mulai dari umur berapa nih bisa les bahasa Inggris. Ternyata mulai dari TK. Oke. Udah bisa dari TK. Dan alhamdulillah banget Mbak ya, walaupun sekarang makin sibuk ini Mbak Cynthia ini ya, gimana sih Mbak cara Mbak bagi waktu antara usaha ya, keluarga, dan untuk diri Mbak Cynthia sendiri? Tentunya agak rempong ya. Apalagi sekarang waktunya makin sedikit mondar-mandir kan. Setiap 2 minggu sekali pergi ke Palembang, setiap 1 minggu sekali pergi ke Palembang. Tentunya suami juga kerjanya di Batu Raja. Ya dalam membagi waktunya, kalau untuk diri sendiri itu belum kepikiran. Berjalan aja. Tapi kalau untuk anak, apapun yang terbaik, apapun ini semua ditinggalin dulu. Betul. Ya paling utama sih Merah tadi. Oke, pokoknya ya tadi Mbak ya kita itu ya harus ya demi keluarga dulu sih Mbak. Iya, demi masa depan demi juga masa tuh. Depan juga. Mbak, ini Putri mau ngajak main games nih. Iya boleh. Jadi main gamesnya ini fast question. Nah ini dia. Jadi Mbak Cinta harus jawab cepat nih ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Putri kasih, Mbak harus jawab cepat ya. Mau kita mulai sekarang? Oke, dari yang pertama, seblak kuah atau seblak kering? Kering sih. Kering. Full topping atau full sayur? Full topping. Karena nggak suka sayur. Karena nggak suka sayur. Dikenal bos tegas atau bos ramah? Ramah sih. Pelanggan cerewet atau pelanggan ghosting pesanan? Ghosting pesanan aja. Kalau cerewet nggak tahan nih. Nggak kuat Mbak ya? Iya nggak kuat. Makanan pedas atau makanan manis? Manis. Marketing online atau marketing offline? Online dong. Kalau harus collab, pilih influencer kuliner atau seleb TikTok? Kuliner. Influencer kuliner, langsung jadi food vlogger gitu deh Mbak ya. Oke, keren sekali. Cepet banget nih jawabnya ini ya. Oke teman-teman. Jadi untuk Mbak Cynthia, kenapa Mbak nggak pengen ada pelanggan cerewet? Karena kalau pelanggan yang komplain via chatting itu nantinya salah tanggap nih. Betul. Kita balas apa, dibales apa. Terus kalau cerewet itu sih sejauh ini sih nggak ada yang cerewet sih sebetulnya. Konsumen seblak merah pada keren-keren nih. Nggak ada yang cerewet. Adanya masukan yang lebih baik sih untuk membangun seblak merah menjadi lebih besar, itu aja. Oke, bener sih Mbak ya. Kadang ya tadi namanya baik ketikan tadi kita nggak tahu gimana dia ngetik, bahasa dia gimana, kita baca gimana. Itu juga sebaliknya ya, karena serba salah juga ya Mbak ya. Nah Mbak, kan sekarang ini Gen Z ini banyak banget yang bilang aku pengen jadi bos muda. Kalau ditanya Dek mau jadi apa, bos muda Mbak, dia bilang kan. Nah gimana sih Mbak, ada nggak pesan dari Kak Cynthia selaku owner seblak merah ini buat Gen Z yang suka bilang mau usaha tapi bingung mulai dari mana? Mulai dari kemauan dulu tentunya. Pastinya mulai dari kemauan. Kalau bilang mau usaha, mau jadi bos muda tapi kerjaan setiap hari scroll TikTok. Nah, betul banget. Scroll TikTok, gibahan, nah itu. Parah itu ya. Ya harus punya. Kalau sebetulnya kalau modal itu nomor 2 lah, yang pastinya ada kemauan dulu.
terus langsung konsisten tadi, mau sepi mau rame itu tetap dijalanin, jangan sepi down, rame healing tuh jangan. Jadi kalau sepi makanannya apa, ini contoh makanan ya, kalau makanan, kalau bisnis makanan, kalau misalnya di hari ini sepi, nggak apa-apa, buang aja dulu, keluarin modal lagi sampai dikenal masyarakat nih, yang pastinya pinter-pinter menggunakan sosmed tentunya, terus pinter marketing, terus jangan menjadi orang yang introvert ya. Betul. Iya, itu harus ramah kepada semua orang biar bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari orang-orang sekitar. Biasanya kalau ilmu itu sih kita dapat sih kebanyakan otodidak ya kalau misalnya usaha itu. Betul. Jadi kita harus bercarilah teman yang mempunyai jiwa yang semangatnya tinggi. Itu Betul aja banget. sih. Jadi kalau pertemanan itu sangat-sangat berdampak. Betul Jadi banget. carilah teman yang bisa membangun kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya, betul banget, karena ya tadi pengaruh lingkungan juga berpengaruh banget lah ya. Ya kita nggak tahu namanya orang-orang, ada yang bawa dampak positif, ada juga yang negatif, kembali ke kita sendiri. Intinya harus membuka diri gitu Iya, lah ya. betul. Oke, Mbak Putri mau nanya nih. Kalau misal Mbak Cynthia bisa mengulang waktu ya, ada nggak Mbak tuh pengen diubah dari masa lalu? Yang mana kira-kira? Nggak ada sih, karena kehidupan kan berjalan seperti ini kan. Jadi masa lalu itu nggak pernah jadi penyesalan, tapi selalu menjadi pembelajaran untuk sampai tentunya untuk aku pribadi sampai sekarang berdiri itu dari masa lalu sebetulnya. Yang aku dapatkan di masa lalu itu sangat-sangat luar biasa, bisa sampai di titik ini sih. Nggak ada penyesalan masa lalu yang disesalin. Betul banget ya, jadi ya namanya Dan nggak ada juga yang diulangi ya. masa lalu biarlah berlalu gitu. Oke Mbak, ini terakhir ya Mbak, apa sih impian terbesar Seblak Merah ke depannya, dan apa target Mbak pribadi yang pengen banget Mbak Cynthia capai? Untuk Seblak Merah ke depannya pengen ada cabang yang lebih banyak lagi ya, sistemnya bisa kebentuk lebih kuat lagi nih itu. Terus untuk pribadi pengen jalan-jalan aja untuk saat ini sih, karena mau refresh dulu berapa bulan ini. Pikiran ini selalu ke usaha jualan itu. Makanya sempet sudah janji sih sama Merah mau jalan-jalan, mau lihat hewan itu, sampai sekarang ditagihnya tuh. Untuk saat ini mau itu dulu. Iya, jadi sekarang ini ya benar lagi relaksasi dulu Mbak ya. Dari kesibukan yang luar biasa banget ini, namanya buka usaha ya, tadi butuh waktu, butuh perjuangan juga. Pergi juga mikir-mikir dulu. Karena lumayan jauh nih Pak Komter ya, Palembang Batu Raja Palembang, ditempuh juga ya, lumayan juga sih Mbak. Sendirian nyetir dong. Wonder Woman ini guys, sendirian bolak-balik, inilah masih muda ya, Wonder Woman pula kan. Oke Mbak Cynthia, terima kasih banyak ya, luar biasa juga tentunya cerita kita hari ini, menginspirasi banget ya, dari Seblak Merah, dari yang usaha rumahan sampai sekarang terbuka tempat yang lebih besar lagi, Masya Allah banget, sampai sudah ada coffee shop juga Pak Komser ya, dicatat ada coffee shopnya sekarang ya. Dan tentunya kisah Seblak Merah juga mungkin bisa jadi semangat baru buat kita semuanya. Kalau sukses itu dimulai dari kesulitan, nggak ada yang gampang ya. Dan pastinya kamu nggak boleh nyerah dan harus konsisten ya Pak Komser. Kuncinya adalah konsisten.
Kalau hari ini masih pakai bahasa semangkok anget semangkok dingin ujung selamat tinggal. Oke, sekali lagi Mbak Cynthia terima kasih banyak untuk kesempatannya dan sudah berbagi cerita juga sama kita semuanya. Dan buat kalian semua ya, dengerin yang kamu dengerin ini harus kamu tonton sampai habis juga. Jangan lupa kamu share juga episode ini ke teman kalian yang butuh inspirasi. Dan jangan lupa kamu subscribe juga channel Palkomtek Batu Raja ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Palkomtek Batu Raja hadir kembali di minggu depan setiap jam 10 pagi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk hari ini Mbak Cynthia ya. Mohon maaf kalau masih kekurangannya ya. Kita berdua, saya Putri dan juga Cynthia, kita pamit undur diri. Kursus komputer dan bahasa Inggris Palkomtek aja, dijamin langsung bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.